Yo, selamat malam. Kita berjumpa lagi di channel apa, Mas? Wawansi. Oke. Kita mau bahas apa, Mas? Bahas soal Xeon. Yamaha Xeon. Jadi apa ya, Mas? Ngomong apa sih? Ini Yamaha Xeon yang ada sedikit dimodifikasi menggunakan piston Vario 125 dengan kodenya itu KWN. Lihat enggak? KWN nih di bungkusnya KWN. Iya. Dan di sini ada cara-cara tertentu ya untuk bisa memasukkan dari piston Vario 125 ini ke dalam blok silinder Xeon 125 ya. Iya. Langkah yang langkah sebelumnya ini kenapa harus pakai Vario 125? Nah, itu kenapa itu? Kenapa? Mas? Pertama gini, keuntungannya dulu kita bahas masalah keuntungannya ya. Ya. Jarak dari pen seher ini pin, Ya. lihat nggak? Lihat. Itu dia lebih tinggi sekitar 1 mili. Coba kita ukur. Ini standarnya Xeon. Kita ukur ini berapa? 12 mili. Ya, terlihat. Ya. 12 mili, sedangkan Vario 125 itu drumnya 13. Jadi tinggi 1 mili ya. Ya, selisih 1 mili. Selisih 1 mili, dan itu menguntungkan kita dengan kenaikan rasio kompresi yang lebih tinggi. Ya mungkin kalau kita diukur secara akurat itu menggunakan buret ada kenaikan sekitar 0,5 cc ya, rasio kompresinya maksudnya gitu. Nah, ini cara-cara yang kita tempuh itu pertama. Jadi ini kan liner diasil. Rogol kabeh. Ini buat pemula aja ya. Jadi yang udah profesional di skip aja nggak apa-apa. Ini liner diasil. Pertama kita tanam liner besi cor ini. Liner besi cor kita tanam, jadi prosesnya itu dibubut dulu, biasa dimasukin liner. Cuman karena ini berlubang ada water jacketnya ini ya. Jadi ada sedikit tambahan ini di sini, di atas bibir bloknya ini kita itu naikkan 0,01 gitu. Kenapa? Untuk antisipasi air radiator itu masuk ke silinder blok. Iya, makanya kita tinggiin 0,01. Jadi biar tanamnya masuk. Iya, biar ketika ini terjadi ambles gitu, masuk ke dalam, dia masih bisa rata. Karena ada pemuaian panas gitu. Tapi tergantung kekencangannya kita nanam. Kalau biasanya saya nanam itu sekitar 10 mikron, jadi sangat kencang. Ini nggak bisa dicabut udah. Ya, kalau misal itu ya harus dibubut ulang. Jadi proses penanamannya itu antisipasinya itu di sini. Kalau khusus radiator, kalau yang non radiator itu nggak apa-apa kita bikin rata. Cuman saya kebiasaannya ini kalau radiator 0,01 itu lebih tinggi. Oh iya. Gitu, untuk antisipasi air masuk ke dalam silinder. Cari lebih amannya. Ya. Begitu. Terus yang kedua, setelah ini proses pemboringan itu selesai, nah ini di sini piston Vario dengan piston Xeon gitu ya. Pertama kita ukur dulu berat pistonnya ya. Tapi ini udah saya modifikasi ya pistonnya, tapi nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan. Sekarang kita ukur dulu. Ini pakai alat pengukur, ini namanya apa, Mas? Timbangan digital, mereknya ini SF400 ya. Ya. Kalau di sini kita buat acuan, piston Xeon itu beratnya berapa? 73. Itu terlihat ya. Ya. Nah, ini piston Vario yang sudah kita modif. Ternyata sama 73. Iya. Aslinya. Berarti
masalah perbedaan berat itu sudah tidak ada. Iya. Nah, cuman langkah-langkah yang harus kita terapkan, pertama, satu, pin piston Yamaha Xeon itu adalah 14 mili ya, Iya. 14 mili, sedangkan Vario 125 itu adalah 13 mili. Iya. Nah di sini kita harus memodifikasi. Nah, ini ada 3 trik, ada 3 cara untuk memodifikasi dari pin piston 13 menuju ke 14. Cara pertama itu kita bisa menggunakan pin 14 dari sini, lubang pin yang 13 dijadiin 14. Di sini diperbesar lagi. Diperbesar sampai sini. Keduanya. Iya, keduanya ditembus 14. Itu cara pertama. Terus cara kedua, kita bisa tetap mengadopsi pakai pin 13, cuman kita harus kasih basing di lubang Stang seher. iya, stang sehernya itu sekitar 1 mili. Dan di R itu berarti kan 0,5. Iya. Nah, cara yang ketiga itu yang saya anggap cara paling aman. Itu pin 14. Iya, itu pin masih Iya, 14. ini 14 kita bubut. Kita bubut separuh, ini 13 mili sini. Nah, 13 mili. Dan pistonnya juga kita bubut sebelah aja 13 mili. 14 mili. Jadi sini 14, yang sini masih standar 13. Nah, ini kenapa cara ini paling aman menurut saya gitu. Nah, itu kenapa alasannya, Mas? Nah, kita itu kan di center ini dulu, Mas. Yang 13. Ini di center karena masih titik aslinya. Jadi kalau sudah di center, kita masuk dalam mesin bubut, kita tinggal ngelubangin memperbesar sini. Dan kalau kita istilahnya menuju ke 14, ini dari titik senternya kita lepas, kita balik ke sini, itu dikhawatirkan titik senternya rubah. Kanan kiri jadi beda Nah, gitu. iya, akhirnya jadi mungkin ada kemiringan, pergeseran gitu. tas berapa Pergeseran gitu. berapa mikron atau berapa gitu. Yang jelas mungkin nggak sepresisi kayak pabrikan. Iya. Itu makanya kita ambil salah satu. Jadi titik yang 13 mili tetap standar, ini bawaan pabrik Buat patokan buat gitu patokan gitu. Nah, ini pennya kita modif seperti ini gitu. Jadi cuma sebelah itu. Cuma yang sebelah. ditutup. Dan ini cara paling aman daripada kedua cara tadi yang yang di depan Iya. pakai pin 14 semua, sini didodo semua sampai sini, itu menurut saya beresiko. Terus yang pakai basing itu menurut saya juga beresiko karena terlalu tipis Oh iya. gitu. Jadi inilah cara paling aman gitu. Terus langkah kedua dalam proses modifikasi piston, kita ketahui tinggi dari pin piston ke atas domnya itu adalah, kalau piston Xeon itu 12 mili. Standar Xeon 12. Ya, 12 mili. Sedangkan Vario 125 itu 13 mili. Tuh, Jadi harus 13 mili. dikurangin. Iya, jadi ini harus dibubut jadiin 12 mili Iya. sesuai dengan ketinggian piston Xeon. Standarnya Ini standar Xeon. Xeon. Lah, cara bubutnya itu bisa kita ambil 0,5 atau mungkin kita bisa di flatin, itu nggak apa-apa. Cuman karena ini saya biar ada penambahan rasio kompresi, makanya ini yang 1 mili nggak saya ratain. Tengah tetap Iya. jenong gitu ya, Mas. Ya gitu, harus jenong buat Untuk ngakalin nambah. kompresinya naik. Iya, gitu. untuk menaikkan kompresi. Tuh. Jadi cara yang kedua itu seperti itu modifikasinya. Terus cara yang ketiga, ada perbedaan panjang dari ekor piston. Iya. Itu ekor piston kalau Xeon itu sekitar 33 kayaknya. Nah, 33 ya. Iya. 33 mili, sedangkan Vario itu 36. Standarnya 36 Iya, Vario. 36 sekitar segitulah. Ini udah saya potong di sini. Saya samain dengan Xeon tuh 33. Kenapa harus dipotong? Soalnya nanti akan dikhawatirkan ini bersentuhan dengan daun keras. Nah, jadi biar sama kayak originalnya si piston Xeon gitu. Oh iya, itu untuk atasnya cowakan klepnya itu ada perubahan nggak? Ada. Ini cowakan klep yang buang, yang X saya perdalam.
Untuk vario Iya, diperdalam. iya, yang vario diperdalam karena yang vario tadinya itu ada cuman tipis gitu. Karena ini seon agak Dalam. agak dalam, ya udah kita samain. Terus yang innya udah nggak usah. Yang in tetap. Iya, yang in nggak usah, cuman yang egg aja. Itu begitu. Lah ini nanti kira-kira kenaikan kompresi yang dari standarnya itu seon berapa ya? 10,5 itu ya. Standarnya Xeon. Iya, rasio kompresinya itu sih kalau nanti kita buret itu sekitar berapa ya? Ya sekitar mungkin di angka 11-an lah. Sekitar Gitu, naiknya itu. Hmm. Ya kurang lebih segitu karena ya kalau mau realnya itu diburet gitu. Terus kita menerapkan langkah porting juga nih di sini. Ya, untuk headnya juga ada perubahan Ya, sedikit. cuman portingnya tetap porting standar. Nih, kita cuma merubah sisi kanan kiri bos klepnya aja ini. Di sini kita perbesar 0,5. Sudutnya masih standar, diameternya sini juga masih standar. Ini cuma ada perbedaan di sini untuk mengurangi biar istilahnya biar flow itu bertambah, hambatannya itu berkurang. Jadi kita kurangi di sini ya gitu. Ini 0,5 0,5. Sedangkan buangnya itu juga sama karena ini buat standar sih ya, buat nggak buat yang macam-macam. Iya. Ini sama, ini 0,5 buat agar flownya itu lebih bagus. Cuma untuk memperlancar Ya gitu. tanpa merubah bentuk bentuk ataupun dan diameter. Ini klep juga masih standar nih. Ya ini cuma kayak gini aja sih. Lah estimasi biaya kenapa kita boring ulang itu jatuhnya lebih murah mas Daripada kita ganti yang iya, kalau kita ganti anjuran dari pabrikan Yamaha kalau misal piston rusak atau silindernya itu rusak, kita kan harus beli piston satu paket sama ini sama bloknya ya. Iya, estimasi itu ya kurang lebih ya mungkin kisaran harga 600-an gitu. Satu set itu 600-an kurang lebih. Kalau kita pakai trik ini itu akan lebih murah. Piston vario ini original itu sekitar ya 110 sampai 120 ribu ya, kalau gitu. Di daerah sini gitu kalau ya. Di sini nggak tahu kalau di daerah lain mungkin ada perbedaan juga sih. Tergantung wilayahnya. Ya. Terus yang kedua kita boring ulang ini ya, estimasi sekitar 150 sampai 160. Itu kalau di daerah sini juga. Jadi kita bisa irit biaya itu berapa ratus kan lumayan gitu. Ini total katakanlah kita bisa habis 300.000. Sedangkan kalau beli yang original satu paket kan 600-an estimasinya. Jadi kita bisa irit biaya 300.000-an. Nah, gitu kan lumayan gitu. Terus performa yang selama ini terjadi itu performa naik ya, mungkin karena ada dampak dari kenaikan kompresi yang lebih naik. lebih naik, jadi akselerasi itu cenderung lebih kuat. Terus yang kedua masalah keawetan ini saya rasa lebih awet daripada daya seal, karena ini pakai yang sudah itu lebih awet. Ini kita memang kembali ke konvensional lagi, cuman di praktek di lapangan rata-rata boring tanam terbukti lebih awet intinya gitu. Jadi terus kenapa kok nggak pakai piston originalnya aja yang kita tetap tanam boring cuman pakai piston original. Sepengalaman saya gitu, kalau kita memakai piston original, karena ini tingkat pemuaiannya berbeda karena ini piston tempa, dan itu nggak, menurut saya dia kurang berjodoh sama liner cor juga, liner besi gitu, kurang berjodoh. Kalau di motor pabrikan kan yang liner besi cor itu ya pakainya juga piston cor. Ini kan bukan tempa, ini cor. Itu memang kita ya udahlah, kita kembali ke spek pabrikan aja gitu. Kita udah dicontohin sama pabrikan seperti itu. Jadi kalau piston cor harus pakai liner boring besi. Iya, sebenarnya bukan diharuskan itu, enggak.
cuman lebih baik atau gimana? kita mengikuti anjuran pabrikan kayak gitu loh Mas. Saya nggak bicara mana yang lebih baik dan mana yang lebih buruk gitu. Anjuran pabrikan seperti itu. Kenapa boring-boring besi cor itu juga pistonnya piston cor juga, dan itu memang terbukti di lapangan lebih awet daripada boring cor dengan piston tempa. Karena apa? Ini diperuntukkan bukan buat race ya, tapi kita mengutamakan durabilitas. Ya, karena dipakai harian gitu. Pakai harian dan keawetan itu kita kan diutamakan. Makanya kalau menurut saya sarannya juga pakai piston cor juga. Ada yang mengadopsi piston ambil dari Suzuki Shogun 125 SP atau itu saya juga pernah pakai, cuman dari berat dan modifikasi pistonnya, terus bentuk pistonnya saya suka ini. Modelnya itu lebih, ya menurut saya lebih enak ini. Terus ini kan beratnya udah sama gitu. Untuk jadi beratnya juga nggak jauh beda nggak gitu jauh ya. beda gitu. Jadi kita tidak mengorbankan counterweight balan dari crank as itu sendiri, karena ini berat ini sama ini udah sama. Dan ukuran dari piston vario sama Seon itu sama 52,4 Untuk standarnya. untuk standarnya. Cuman ini karena udah tadi nyari yang standar itu nggak ada, jadi kita naik OS 25. Jadi ini 52,65 gitu. Tapi nggak masalah juga sih, nggak apa-apa. Terus sisi positifnya dan keuntungannya kita memakai liner cor, ketika ada kerusakan kita itu bisa coulter, jadi Langsung irit coulter. biaya lagi. Iya, tinggal oversize ininya aja, perbesar itu sampai istilahnya nanti dikira cukup, mungkin sampai oversize 100 atau gimana itu. Jadi kan kita bisa lebih irit lagi biayanya untuk ke depan, daripada kita harus setiap kali ada kerusakan kita beli satu set gitu. Ya mungkin cuman itu aja ya, atau mungkin ada pertanyaan lainnya? Nggak apa-apa sih Ya mungkin cukup sih segitu. Ini durasi juga udah terlalu lama. iya ya, nggak apa-apa. Ya udah, kiranya cukup sekian dari saya. Semoga ini bermanfaat dan membantu buat kalian semua. Ada pertanyaan silakan tulis Di komentar komentar. ya di kolom bawah aja ya. Ya. Jangan Kalau lupa suka juga, dengan video seperti ini ya silahkan like juga. ya di like. Like, jangan lupa juga subscribe-nya untuk mendukung channel ini biar lebih semangat lagi ya Mas ya. Iya, oke. Udah cukup sekian dulu untuk video kali ini. Bersama siapa dulu Mas? Bersama Wawan, Si, Dan Bro siapa? Agung Hercules. wes mati. Ya udah, cukup sekian dari saya. Selamat malam, semoga bermanfaat. Siap.